Ini adalah pagi yang indah di Hollywood dan agen sudah mengobrol di ponselnya saat limusinnya berhenti di kantornya. Dia menganggap dirinya sebagai pemain kuat di kota ini, di mana citra adalah segalanya. Jadi dia tidak pernah tidak berbicara di ponselnya. Ini memberinya aura penting, sesuatu yang sangat penting dalam karir, di mana apa yang menurut orang dapat kamu lakukan seringkali lebih penting daripada apa yang benar-benar dapat kamu lakukan. Dia keluar dari limusinnya, memberi isyarat dengan acuh kepada pengemudi untuk membawanya ke garasi, tapi dia tidak pernah berhenti berbicara. Sayang, seperti yang saya beritahu ke sutradara itu, katanya, nyaris tidak menyadari bahwa dia menyenggol pengantar yang datang saat dia masuk ke gedung kantornya. Kalau dia mau kamu ada di film berikutnya, dia akan memperlakukanmu seperti bintang. Tentu aku bilang begitu, aku mendukungmu kan? Karena aku cinta kamu sayang. Tunggu, aku harus terima telepon lagi. Agen menurunkan kacamata hitamnya untuk mengintip ID penelpon dan tersenyum lebar. Klien favoritnya menelpon. Dia beralih dengan cepat dengan cantikan jempol ahli dan segera mulai berbicara dengan klien baru ini, seolah-olah dia bahkan tidak pernah memutuskan percakapan. Yang benar adalah bahwa agen ini sedang berjuang untuk bertahan hidup di perairan hiu makan hiu Hollywood. Dia kehilangan klien kiri dan kanan karena dia sebenarnya tidak terlalu pandai membuat kesepakatan. Pembicaranya yang cepat bagus dalam meyakinkan aktor muda yang naif yang baru saja tiba di kota bahwa dia adalah orang yang dikenal, orang yang memiliki semua koneksi yang dapat membawa mereka ke dalam film. Tapi kenyataannya adalah bahwa dia tidak lebih dari seorang pedagang asongan. Dia yakin itu akan segera berubah. Aktor yang diajak bicara sekarang adalah komoditas panas di kota ini, dan dia yakin karirnya akan segera naik, dan itu berarti banyak uang untuk agen cerdas yang menyambarnya tepat ketika dia turun dari bus ke kota. Saat dia membuka pintu ke kantor luarnya, dia bahkan hampir tidak memperhatikan sekretarisnya yang dengan rajin menyelin pertemuan kemarin sehingga agen dapat melihatnya nanti. Tapi dia merasa ngeri saat dia melihat agen itu. Mereka mengatakan bahwa kamu dapat menilai karakter pria lebih baik dari cara dia memperlakukan karyawannya daripada cara dia memperlakukan teman-temannya, dan jika hubungan agen dengan sekretarisnya merupakan indikasi, agen ini sama sekali bukan orang yang baik. Dia terbiasa dicaci maki untuk setiap kesalahan kecil, bahkan ketika itu bukan salahnya, sampai-sampai dia mulai berkeringat dan gemetar begitu dia melihat bosnya yang kejam tiba. Dia menghela nafas lega saat agen melewatinya tanpa sepatah kata pun, tapi perasaannya terlalu cepat sebelum agen memasuki ruangan klien yang diajak bicara membuat kejutan. Apa? Kata agen itu berhenti di tengah jalan dan warna wajahnya memudar. Kamu meninggalkanku? Kamu menandatangani kontrak dengan agen yang berbeda? Sayang, ayolah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku membutuhkanmu. Maksudku, aku akan menjadikanmu bintang. Kamu tidak bisa begini padaku. Marah, agen itu berteriak saat dia melemparkan ponselnya ke dinding dengan amarah yang tak berdaya. Ponsel hancur berkeping-keping, pecahan casing dan microchip mengotori karpet. Dia berbalik ke arah sekretarisnya dengan geram di wajahnya dan menunjuk jari menuduhnya. Apa yang kamu katakan padanya? Dia berteriak. Apa kamu beritahu dia bahwa dia bisa mendapatkan presentasi lebih besar dengan agen lain? Kamu melakukannya kan? Aku selalu memberitahumu untuk tidak bicara dengan klien, tapi kamu tidak bisa tutup mulut. Sekretaris itu mencoba untuk melontarkan pembelaan, tapi dia terlalu gugup. Belum dia bisa mengatakan apa-apa, agen itu berpaling darinya masih marah. Aku akan minum kopi untuk mengatasi ini. Gerutunya melepas kacamata hitamnya yang sangat modis dan menggosok dahinya dengan frustasi. Ketika saya kembali, kekacauan itu lebih baik dibersihkan. Oh, dan jadikan dirimu berguna sekali saja dan belikan aku ponsel pengganti. Sekretaris tidak membuang waktu untuk mengambil pengki dan sapu dari lemari persediaan dan membersihkan ponsel yang hancur. Dia tahu bosnya sedang dalam suasana hati yang buruk dan dia khawatir bosnya tidak akan jauh lebih baik ketika dia kembali. Dan kemudian dia mungkin akan meneriakinya lagi. Dia harus bergerak cepat karena dia tahu agen itu tidak akan pergi lama. Dan meskipun jelas sangat konyol untuk mengharapkan dia akan dapat menemukan dan membeli ponsel baru untuknya dalam beberapa menit setelah dia pergi, dia yakin bahwa dia akan masih melampiaskan rasa frustasinya padanya. Beberapa menit kemudian, agen itu kembali masih menggerutu pada dirinya sendiri dan memegang kopi panas di tangannya. Dia melotot padanya melalui kacamata hitamnya. Aku lihat kamu masih menyapu. Ya Tuhan, kau sangat lambat. Dan apa kamu bahkan sudah beli ponsel baruku? Aku tidak bisa bekerja kalau klienku tidak dapat menghubungiku. Sekretaris membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, mereka terganggu oleh dering telepon. Baik agen dan sekretaris menoleh untuk melihat sumber kebisingan. Di sana di tepi meja sekretaris ada telepon nirkabel kuno. Itu tidak terlihat seperti telepon modern yang bagus yang saat ini dijual di toko-toko. Sepertinya itu adalah sisa dari awal 2000-an. Sangat berteknologi rendah sehingga mungkin juga merupakan telepon putar. Agen itu meringis. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Benda itu kuno. Aku tidak akan pakai telepon nirkabel. Aku bilang aku ingin ponsel. Lucu macam apa ini? Sekretaris tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak membeli telepon itu. Dia cukup yakin pada kenyataannya bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Staf kantor pasti telah mengganti teleponnya semalam dan dia tidak menyadarinya karena mereka belum menerima panggilan telepon hari ini. Tapi tunggu sebentar. Dia melihat telepon hitamnya yang biasa juga masih ada di mejanya. Dalam hal ini, mungkin ponsel baru ini ditujukan untuk bosnya. Jadi, apa kamu tidak akan menjawabnya? Tanya agen itu dengan tajam saat telepon terus berdering. Iya pak, kata sekretaris itu gugup. Dia meraih telepon dan mengangkatnya. Dia samar-samar mendengar bahwa ada sesuatu yang salah saat dia mengangkat telepon di tangannya. Matanya secara acak menelusuri kontur telepon, melihat bahwa telepon
telepon tampaknya telah dilas menjadi satu. Itu aneh. Tapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan ini lama-lama karena dia harus menjawab telepon dengan cepat sementara bosnya melotot padanya. Dia memegangnya di telinganya saat agen itu melihat meringis di wajahnya. Dia tidak sabar untuk mendengar betapa marahnya kliennya saat mengetahui bahwa dia tidak lagi mendapatkan perhatian pribadi agen. Sekretaris memperkenalkan diri dan menyebutkan nama agen pencari bakat. Apa yang bisa saya bantu? Dia bertanya. Wajahnya dengan cepat mau jadi pucat dan dia mulai gemetar. Air mata mengalir di matanya. Apa? Siapa ini? Dia menangis. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa kamu? Apa itu? Agen itu mengeringitkan alisnya dengan skeptis. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini semacam lelucon? Suara di seberang telepon keras. Dia tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi hampir terdengar seperti seseorang berteriak histeris. Dia dapat mendengar suara-suara keras lainnya yang datang melalui telepon. Tabrakan dan teriakan dan dengungan keras yang hampir terdengar seperti putaran gergaji mesin. Sementara itu, apa yang didengar sekretaris membuatnya merinding. Suara di ujung telepon berteriak dan panik. Itu seorang wanita, tapi sekretaris hampir tidak dapat mendengarnya karena suara-suara di belakang. Dia mendengar tentang mesin yang tidak menyenangkan dan api. Apa yang sedang terjadi? Mereka menyiksa kami, teriak wanita itu di telepon. Suaranya serak saat dia menangis terseduh-seduh. Tolong, kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus menyelamatkan kami. Ya Tuhan, mereka datang, tolong. Sekretaris tidak tahu harus berpikir apa, tapi dia dapat mengatakan bahwa ketakutan dalam suara wanita itu sangat nyata. Sekretaris dapat mendengar cerita dan teriakan di belakang dan pikirannya langsung dipenuhi dengan penglihatan tentang jenis penyiksaan yang paling mengerikan. Dia memikirkan korban tak berdosa yang ditebas dengan senapan mesin atau diikat dengan kawat atau bahkan menjadi sasaran alat penyiksaan abad pertengahan yang paling berbahaya seperti rak atau roda pemecah. Dia membayangkan seluruh fasilitas yang didedikasikan untuk apapun kecuali penyiksaan yang tidak masuk akal terhadap korban yang tidak bersalah tanpa tujuan yang dapat dibayangkan, kecuali mungkin keingintahuan yang sakit dari para penyiksa psikopat itu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya mati-matian, berusaha untuk menghapus gambar mengerikan dari pikirannya. Maaf, kamu di mana? Kata sekretaris itu buru-buru. Dia membuka laci di mejanya, meriknya terbuka dan dengan putus asa mencari pena dan kertas. Berharap wanita yang ketakutan di ujung telepon yang lain mungkin masih memiliki pikiran untuk memberitahu dia sebuah alamat. Mungkin jika dia tahu di mana ini terjadi, dia bisa menelepon 911 untuk meminta mereka mengirim polisi untuk menyelidikinya. Dari kedengarannya, mereka juga perlu mengirim para medis. Dan meskipun dia tidak suka memikirkannya, mereka mungkin perlu mengirim mobil jenazah juga. Jarinya memegang pena dan menariknya dari laci. Dia menjepit telepon di antara dagu dan bahunya dan mengambil stenopad, siap untuk menuliskan informasi apapun yang bisa dia dapatkan. Bosnya menatapnya, seringnya geli di wajahnya. Dia jelas berpikir bahwa sekretarisnya yang konyol hanya bereaksi berlebihan terhadap apapun, tapi dia tidak dapat mendengar suara wanita itu. Dia tidak dapat mengetahui kengerian terornya. Tolong beritahu saya di mana kamu berada, minta sekretaris. Jari-jarinya gemetar begitu keras hingga pena meninggalkan garis berlekuk-lekuk di atas kertas. Tapi suara di ujung telepon hampir tidak koheren sekarang. Semua kata-katanya berubah menjadi cerita yang panjang dan berlarut-larut dari teror mutlak. Oke, sudah cukup, kata agen itu menyilangkan tangan di dagunya dan memandang sekretarisnya yang gemetar dengan skeptis yang dalam dan jelas. Kamu pikir ini membuatku terkesan? Aku telah melihat akting yang lebih baik dalam drama sekolah dasar. Tentu saja dia segera berpikir begitu. Lagi pula ini adalah Hollywood dan setiap orang memiliki impian Hollywood suatu hari nanti berada di sebuah film. Setiap pelayan dan sopir bus di siang hari adalah aktor yang frustasi di malam hari. Jadi meskipun sekretarisnya belum pernah menyatakan minatnya untuk menjadi bintang film, dia tentu saja curiga bahwa ini adalah pengaturnya yang rumit untuk meyakinkan dia tentang bakat aktingnya. Dia berbalik untuk menatapnya dan sekali melihat wajahnya yang pucat, sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa dia tidak berakting sama sekali. Wajahnya pucat pasi dan dia gemetar seperti daun. Dia terlihat mungkin dia akan pingsan karena ketakutan. Sekarang kekesalan agen berubah menjadi kemarahan. Mungkin sekretarisnya tidak mencoba membodohinya, tapi seseorang di telepon pasti melakukannya. Itu pasti semacam telepon lelucon dan sekretarisnya adalah satu-satunya orang di Hollywood yang cukup bodoh untuk tertipu. Ada seseorang dalam masalah, teriak sekretaris menjatuhkan telepon dari telinganya. Dia mengatakan bahwa mereka sedang disiksa. Kita perlu bantu mereka. Agen memutar matanya. Tentu saja itu akan menjadi telepon lelucon. Dia tidak percaya bahwa sekretarisnya yang bodoh benar-benar menganggap ini serius. Nah, kamu harus banyak belajar tentang Hollywood. Dia menjentikan jari ke wajahnya. Ini jelas hanya orang gila yang mencoba menipumu. Sini teleponnya, aku akan menangani ini. Itu tidak palsu, celoteh sekretaris itu dengan bingung. Aku yakin itu nyata. Dia ragu-ragu takut untuk menyerahkan telepon karena alasan yang bahkan dia tidak bisa mengartikulasikan. Agen itu mendengus kesal menyambar telepon dari tangannya. Tidak ada yang nyata di sini, nak. Semuanya asap dan cermin. Mungkin jika kamu tidak sebodoh itu, kamu pasti sudah tahu. Sekretaris itu berbalik, sedih oleh penghinaan itu dan membenamkan wajahnya di tangannya. Agen sementara itu memegang telepon ke telinganya. Dengar, Bang, aku tidak tahu siapa kamu, tapi orang bersedan. Kata-katanya tiba-tiba terputus dan sekretaris itu berbalik ketika dia mendengar gelas kopi karton jatuh ke lantai.
lantai. Agen itu tidak terlihat, sepertinya dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dia berkedip karena terkejut dan bingung. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak mungkin agen itu melangkah keluar tanpa sepengetahuannya. Gelas kopi yang jatuh ke lantai menjadi bukti mengerikan bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi padanya. Hal lain yang tertinggal ada di kenangan kopi tumpah yang terus meluas adalah telepon misterius. Dia menatapnya dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana telepon aneh ini bisa bertanggung jawab atas situasi gila ini. Dan kemudian bahkan saat dia menatap mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, telepon segera mulai berdering lagi. Menjawab telepon berdering adalah respon yang hampir naluriah bagi kebanyakan dari kita. Tapi dalam situasi ini menunjukkan mengapa kadang-kadang mungkin merupakan ide yang baik untuk menahan keinginan itu. Lagi pula kamu tidak pernah tahu siapa yang ada di ujung sana. Dan meskipun biasanya konsekuensi terburuk dari menjawab telepon yang tidak dikenal adalah bahwa kamu akan menerima tawaran yang panjang dan membosankan dari asuransi jiwa atau permintaan sumbangan politik. Cerita ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang jauh lebih buruk daripada penelpon spam. Sebaliknya, kamu mungkin menerima telepon dari SCP-145. Untuk semua maksud dan tujuan, SCP-145 tampaknya adalah telepon nirkabel model standar 2002 dari merek Alcatel pada basis pengisian standarnya. Basis pengisi daya telah dirusak, input disegel dengan lem resin, dan input daya ke perangkat telah dirusak dengan alat tajam. Semua label dan stiker ponsel telah disobek sehingga nomor seri dan tanggal produksinya tidak diketahui. Tak satu pun dari ini membuat SCP-145 dikenal. Apa yang membuat SCP-145 tidak biasa adalah bahwa telepon berdering terus-menerus menantang semua upaya untuk membungkamnya, baik melepas baterai ponsel atau membongkar wadah tidak memiliki efek apapun untuk menghentikan dering SCP-145 yang tak henti-hentinya. Satu-satunya yang dapat menghentikan dering adalah menjawab telepon. Tapi seperti yang segera diketahui oleh rekan organisasi, menjawab telepon secara harfiah adalah hal terakhir yang ingin kamu lakukan saat SCP-145 ada. Agen yang ditugaskan untuk berinteraksi dengan SCP-145 harus selalu melakukannya berpasangan untuk alasan keamanan yang sangat penting. Karena jika seseorang menjawab SCP-145 tanpa dia mati oleh manusia hidup lainnya, orang yang menjawab telepon tersebut akan langsung menghilang. Saat ini tidak diketahui bagaimana SCP-145 menyebabkan korbannya menghilang. Rekaman video penghilangan tidak memberikan kejelasan apapun, hanya menunjukkan bahwa korban ada di satu bingkai dan hilang di bingkai berikutnya. Namun jika seseorang menjawab telepon sambil dia mati oleh orang lain, mereka tidak akan menghilang dan benar-benar dapat melakukan percakapan semacamnya dengan siapapun yang menelponnya. Orang di ujung telepon berbeda dari satu panggilan ke panggilan lainnya, tapi selalu salah satu dari beberapa suara wanita yang berbeda. Suara ini akan meminta bantuan dengan nada panik saat suara kekerasan dan penyiksaan terdengar di belakang. Metode penyiksaan dilihat dari kata-kata si penelpon dan suara di belakang, termasuk dicap, disetrum, dicapik, dan banyak tindakan kekerasan mengerikan lainnya. Saat ini tidak diketahui dari mana suara itu menelpon atau siapa yang bertanggung jawab atas siksaan mengerikan yang terjadi di lokasi itu. Tapi percakapan dengan suara telepon memberikan petunjuk mengerikan tentang nasib orang-orang yang menghilang setelah menjawab SCP-145 tanpa pengawasan. Tampaknya orang-orang yang hilang itu diangkut ke lokasi asal panggilan telepon dan ditambahkan ke daftar korban yang menjalani penyiksaan di tangan penyiksa yang tidak dikenal. Penelpon tampaknya tidak otomatis dan sepenuhnya sadar upaya untuk melacak panggilan atau melacak lokasi penelpon yang disiksa sejauh ini terbukti tidak berhasil. Upaya untuk memblokir sinyal telepon dengan menggunakan sangkar Faraday juga tidak berhasil karena SCP-145 hanyalah sebuah telepon itu telah diberi tingkat objek Euclid. Karena lokasi korban SCP-145 saat ini tidak diketahui, satu-satunya cara untuk pergi ke sana adalah dengan bergabung dengan daftar korban dengan menggunakan SCP-145. Saat ini organisasi melakukan penelitian terhadap SCP-145 dengan menggunakan tim yang terdiri dari 3, 1 staf tingkat D, 1 teknisi audio tingkat 2/145, dan 1 staf keamanan tingkat 3. Hanya staf tingkat D yang diizinkan untuk benar-benar mendengarkan SCP-145 karena tanpa gagal, paparan transmisi SCP-145 tanpa pengawasan akan menyebabkan pendengar menghilang dan bergabung dengan daftar korban penyiksaan SCP-145 yang terus bertambah. Mendengar permohonan para korban SCP-145 adalah pengalaman yang mengerikan bahkan bagi para peneliti yang paling tangguh sekalipun, sehingga organisasi telah tergerak untuk mencoba beberapa upaya penyelamatan. Bahkan ketika ini mungkin bukan rencana terbaik yang disarankan, tak satu pun dari upaya ini berhasil. Dalam satu contoh, anggota tingkat yang ditugaskan untuk menjawab SCP-145 mengeluarkan GPS perangkat pencari lokasi dengan harapan dapat memberikan petunjuk kepada agen organisasi tentang di mana para korban ditahan. Perangkat GPS menjadi tidak aktif setelah hilangnya korban. Pada kesempatan lain, seorang peneliti melengkapi pendengar tingkat D dengan perangkat GPS dan pisau tempur militer. Sekali lagi, perangkat GPS menjadi tidak aktif dan panggilan berikutnya oleh SCP-145 tampaknya menunjukkan bahwa staf tingkat D yang menghilang mencoba dan gagal menggunakan pisau untuk bertahan. Upaya penyelamatan ketiga melibatkan melengkapi staf tingkat D dengan rompi Kevlar dan pistol semi-otomatis 9mm. Mendengarkan selanjutnya, SCP-145 mengungkapkan suara tembakan diikuti oleh seruan kesakitan dari staf tingkat D yang menghilang, menunjukkan bahwa mungkin penyiksa tak dikenal telah berhasil melucuti senjata staf tingkat D dan menggunakan senjatanya sendiri untuk melawannya. Dalam satu upaya penyelamatan terakhir, para peneliti berpikir bahwa mungkin bahan peledak dapat digunakan baik untuk menyerang penyiksa misterius
misterius dan untuk mengungkapkan lokasi penyiksaan. Jika tidak ada yang lain, ledakan misterius besar mungkin muncul pada instrumen seismografi atau bahkan laporan berita lokal. Para peneliti melengkapi staf tingkade dengan 1 kg bahan peledak C4 yang disembunyikan dalam kit persediaan dengan bahan peledak yang terpasang pada pemicu jarak jauh dengan penundaan 30 detik dipicu sebelum interaksi dengan SCP-145. Hasil percobaan ini saat ini dirahasiakan tapi melibatkan banyak orang yang hilang. Jadi cukup untuk mengatakan itu bukan kesuksesan yang diharapkan oleh staf organisasi. Setelah insiden ini, semua tes lebih lanjut pada SCP-145 telah ditangguhkan. Apa itu SCP-145 dan mengapa itu dibuat? Pikiran kejam namun cerdik apa yang bisa merancang sesuatu yang begitu licik hanya untuk digunakan untuk siksaan yang tidak masuk akal pada orang-orang random? Peneliti organisasi masih belum tahu jawabannya. Hanya saja SCP-145 mungkin menjadi bukti lebih banyak lagi untuk kedalaman kekejaman manusia yang tak terbatas, jika pada kenyataannya itu bahkan diciptakan oleh manusia. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-923 untuk kisah lain dari teknologi jahat, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.